Shalom, Salam. Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran suasana. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari doa praktis. Dan kita akan mempelajarinya bersama-sama. Dan kedua panelis sudah ada di sini untuk memperbincangkannya bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang bertengging dalam surga, kami ucap syukur dan berterima kasih padamu karena kami dapat kembali untuk membicarakan firman. Peringatan yang kami bicarakan boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempelajari pelajaran minggu ini. Kita dengar Pak Tobing untuk membicarakan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki bagaimana contoh-contoh doa praktis ya di dalam satu minggu ini. Kita lihat terlebih dahulu di ayat hafalan kita di Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat hafalan ini, ya kapanpun dikatakan ya curahkanlah isi hati kita di hadapan Allah ya karena Dia tempat perlindungan kita setiap waktu kapanpun. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan diajukan kepada kita seperti apa kehidupan doa kita pada saat ini. Seberapa sering kita berdoa ya, lalu seberapa sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh ini dalam arti ketika kita berdoa itu apakah doa itu sekedar doa yang berjalan formalitas begitu ataukah memang doa yang datang dari dalam hati kita. Lalu kapan waktu kita berdoa? Ya, pagi hari sebelum makan atau mungkin di sepanjang hari kita selalu ada waktu yang kita tetapkan untuk kita berdoa. Nah, masing-masing kita punya kebiasaan berdoa yang mungkin berbeda. Tetapi kita diminta agar kita memiliki hubungan yang konstan ya, hubungan yang konsisten, komunikasi yang konsisten ya. Jadi artinya sama seperti kepada kita yang bersahabat ya. Sahabat yang baik itu berkomunikasi bukan hanya ketika dia butuh pertolongan kita. Tapi sahabat yang baik itu akan rutin berkomunikasi, baik ketika dia dalam keadaan baik, dalam keadaan butuh pertolongan, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan apapun, dia akan rutin berkomunikasi. Nah, sekarang dalam satu minggu ini kita akan dihadapkan ya contoh-contoh doa yang praktis. Doa praktis artinya ya bagaimana berdoa yang memang bisa kita terapkan di dalam keadaan hidup kita ya dalam kondisi-kondisi yang sulitkah atau bahkan mungkin kita nanti diajarin sebenarnya bagaimana cara atau contoh berdoa yang efektif ya yang tidak bertele-tele. Nanti kita coba akan pelajari satu persatu di dalam pelajaran kita dalam satu minggu ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa di Shape Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan ke topik berikutnya di hari Minggu dengan judul Elia berdoa di tengah krisis. Dan kita dengar tentang hal ini dari Pak Tobing. Silakan. Kisah Elia ini saya yakin kita juga sudah familiar dengan kisah ini. Ketika dia berperang melawan Raja Ahab untuk membasmi dewa-dewa yang mereka yakini pada saat itu. Lalu ya di kisah 1 Raja-Raja 19 ini dinyatakan kepada kita ya Ahab ini berencana apa? Berencana mau menyerang Elia karena Elia sudah membunuh semua nabi-nabi Baalnya Ahab ya. Lalu Ahab kasih tahu lewat Isebel. Kemudian Isebel menyuruh suruhannya diutus kepada Elia. Dia bilang ya nanti ya sama seperti cara kamu membunuh Allah-Allah kami ya kamu juga nanti akan kami buat nyawamu seperti itu. Tapi apa? Di luar dugaan Elia ya bagaimana Elia yang begitu luar biasa penuh dengan iman dia membasmi mengalahkan sekian ratus dewa-dewa Baalnya Ahab, tapi pada saat dia mendengar ancaman Ahab dia ketakutan ya. Dia 3 dikatakan maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi ya. Terus habis itu dia
dia masuk ke padang gurun setelah perjalanan jauh, kemudian dia duduk di bawah apa? Sebuah pohon arar. Lalu di situ dia depresi berat. Dia dikatakan dia ingin mati, kemudian dia berdoa, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ya, di 1 Raja 19 ayat 4, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lalu apa? Dalam keadaan setelah depresi berat dan dia berdoa itu, kemudian dia tertidur, ya, dia tidur di bawah pohon arar itu, tiba-tiba apa? Dia disentuh oleh malaikat Allah. Ya, dia disentuh, lalu malaikat Allah membangunkan dia, bangunlah, makanlah. Lalu dia lihat di sekitarnya loh sudah ada roti bakar, ya, juga kendi berisi air. Tapi malaikat Tuhan itu datang lagi yang kedua kali. Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak dibilang perjalananmu nanti jauh. Ya, lalu dia bangun, dia makan, dia minum, lalu kemudian apa? Dia dapat bekal untuk mengadakan perjalanan 40 hari 40 malam sampai kemana? Sampai ke Gunung Horeb. Kemudian di situ apa? Di situ dia berdoa. Dia masuk ke dalam gua. Ya, lalu firman Tuhan datang kepada dia. Elia, ngapain kamu di sini? Allah bilang ya. Ngapain kamu di sini? Oh, dia bilang, Tuhan, aku udah bekerja segiat-giatnya, ya, untuk Tuhan, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, ya, meruntuhkan mesbahmu, membunuh nabimu dengan pedang. Terus dia bilang, hanya aku seorang diri ini sekarang yang masih hidup. Lalu mereka mau mencabut nyawaku. Lalu apa Tuhan bilang? Keluarlah, berdirilah di atas gunung itu, dia bilang. Lalu Tuhan lewat. Ya, Tuhan berlalu, datang angin besar dan kuat. Ya, membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Wah, ini luar biasa nih. Ya, peristiwa luar biasa, gunung-gunung, bukit-bukit batu sampai terpecah, terbelah. Tapi dilihat ternyata Tuhan tidak ada di angin itu. Lalu sesudah angin itu, apalagi yang terjadi? Gempa datang. Nggak ada juga angin itu. Ya. Lalu setelah gempa itu tiba-tiba apa? Datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Ya, sepoi-sepoi basah. Lalu segera sesudah itu apa? Elia mendengar ia menyelubungi mukanya. Ya, lalu pergi keluar dan berdiri. Karena apa? Datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dia masih jawab hal yang sama lagi. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia bilang, tapi orang Israel sudah meninggalkan perjanjianmu Tuhan. Ya, mereka bahkan mereka runtuhkan mesbah. Dan sekarang ya mereka mau cabut nyawaku. Jadi sekarang hanya aku seorang diri yang masih hidup. Oh, Tuhan bilang, pergi kembali ke jalanmu. Ya, melalui padang gurun Damsik. Dan di sana dibilang apa? Setelah engkau sampai nanti di sana, engkau harus mengurapi si Hasael menjadi raja atas Aram. Dan seterusnya, ya, dikatakan ternyata di ayat 18 dibilang, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Pada saat krisis, ya, pada saat krisis itu Elia sempat kehilangan kepercayaan kepada Allah. Dan dia pikir bahwa hanya dia seorang diri yang setia. Ternyata Tuhan bilang apa? Masih ada itu 7.000 orang di Israel, ya, yang tidak menyembah Baal, ya. Jadi jangan kamu merasa sendiri. Nah, inilah contoh doa praktis, ya, bagaimana dalam keadaan kalut tertekan, ya, dalam keadaan kalut tertekan dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil aja lah nyawaku. Walaupun sebenarnya doanya ini ungkapan kekecewaan dia, ungkapan dia boleh dikatakan pada saat itu kok dia tiba-tiba berubah menjadi kurang iman kepada Tuhan. Padahal dia baru saja mengalahkan ratusan nabi-nabi, apa, dewa-dewa Baalnya Raja Ahab, tapi hanya karena mendengar ancaman Raja Ahab dia sudah ketakutan. Tapi Elia menunjukkan salah satu contoh doa praktis, ya, doa yang praktis yang bisa kita tiru pada saat kita dalam keadaan krisis, ya, kita datang kepada Tuhan, ya, dan Tuhan selalu memberi apa? Tuhan selalu memberi jawab dengan caranya yang unik. Dan lihat apakah Tuhan hadir melalui
sesuatu yang besar, yaitu melalui gunung-gunung yang terbelah dan bukit-bukit yang terbelah? Oh, bukan. Apakah Tuhan datang melalui gempa itu? Bukan. Tuhan datang melalui apa? Angin sepoi-sepoi. Apa artinya? Tuhan tidak selalu datang dalam hal yang wah, yang hebat-hebat. Tapi Tuhan datang dengan caranya yang sederhana. Dan pada saat itu dia menyentuh hati Elia. Lalu Elia apa? Elia merasa mendapat kekuatan, ya, dia mendapat makanan cukup bekal untuk 40 hari 40 malam untuk jalan sampai ke Gunung Horeb. Tadinya dia merasa udah mau mati aja lah saya, Tuhan. Ya, saya udah diancam oleh Raja Ahab ini. Tapi dan dia pikir hanya di sisa dia sekarang yang setia kepada Tuhan. Ternyata masih ada 7.000 yang lain. Pemirsa The Save Ministry, betapa baik Allah kita itu, tahu persis apa yang kita butuhkan. Ya, sama seperti Elia, tahu persis apa yang dia butuhkan, maka Allah datang pada waktu yang tepat dan Tuhan memberikan jalan keluar sesuai dengan apa? Dengan metodenya, bukan dengan metode kita. Inilah pemirsa The Save Ministry, ya, kapanpun, dimanapun, ya, kita datang kepada Tuhan, ya, berdoa, itu adalah cara paling praktis, ya. Bukan harus kita dalam kondisi seperti kita sedang beribadah ke gereja, harus dalam kondisi berpakaian lengkap dan hanya di gereja atau hanya di rumah Tuhan kita boleh berdoa. Bahkan di goa pun, ya, bahkan di dalam keadaan tertekan pun, ya, ketika kita berdoa, ya, ketika kita berbicara kepada Tuhan, itu adalah contoh doa yang praktis, doa yang bisa kita praktekkan kapanpun, dan Tuhan siap hadir mendengarkan keluh kesah kita, mendengarkan sukacita kita dan pujian kita. Demikian pemirsa The Save Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan topik kita selanjutnya, ketika doa terasa tak dijawab. Dan kita juga pasti sering merasa doa-doa kita tidak dijawab. Dan kita dengar penjelasan tentang hal ini dari Pak Fajar. Selamat. Ya Pak Simon dan pemirsa The Sim Ministry ya. Ketika kita merasa bahwa doa-doa yang kita layangkan itu tidak dijawab, tidak memperoleh jawaban daripada Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap itu? Nah, pelajaran sekolah Sabat ini memberikan praktek ya, praktek yang sederhana ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang doa kita itu semau kita ya ekspektasi atau harapan kita itu Tuhan itu selalu menjawab doa kita ya. Setiap setiap kali kita memohon sesuatu, harapan kita itu semuanya terjawab untuk kepentingan diri kita. Kadang-kadang kita tidak melihat ada satu sisi pertimbangan yang lain yang dari Tuhan. Itu demi kebaikan kita sendiri. Nah, kita coba belajar dari apa yang dikatakan oleh Yesus ketika kita merasa bahwa doa kita tidak memperoleh satu jawaban daripada Tuhan, itu kita ya terus-menerus untuk meminta. Karena seperti halnya dikatakan dalam Matius 7 ayat 7 ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apapun ya mungkin masalah yang kita hadapi, ya satu-satunya kita datang kepada Tuhan. Kita meminta akan kuasa daripada Dia untuk memberikan satu jalan keluar yang terbaik. Itu ya, jalan keluar yang terbaik. Contohnya ada salah satu tokoh yang menarik. Tadi kan dikatakan ada Elia, sekarang Hana. Hana itu berapa kali pemirsa The Save Ministry untuk meminta meminta keturunan. Karena apa? Dia juga merasakan satu tekanan batin. Ketika Elkana dia melihat istri Elkana yang satu sudah memiliki anak sementara dia belum, membuat dia merasa ya tidak berguna menjadi seorang ibu gitu ya, dan dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta anak. Bahkan dia berjanji anak nanti yang akan dilahirkan itu ya akan diberikan oleh Tuhan ya, akan diberikan kepada Tuhan menjadi pelayan. Dan apa yang dijawab oleh Tuhan, Tuhan memberikan satu jawaban. Hana dapat mengandung Anda dapat mengandung, kemudian sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh Hana, dan dia menyerahkan Samuel anaknya ini kepada Imam Eli. Dan Tuhan
memberikan anak-anak yang lain kepada Hana. Ini luar biasa sekali ya. Saya senang sekali bagaimana doa yang tidak pernah berkeputusan. Berkeputusan itu memberikan satu keyakinan ya, memberikan satu keyakinan bagi kita semuanya bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, ketika kita merasa bahwa doa kita itu tidak terjawab, kita perlu punya sikap atau hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Ini praktis sekali. Yang pertama, ya ada 9 poin pemirsa The Safe Ministry ya. Carilah kehendak Allah, bukan kehendak Anda sendiri. Jadi yang pertama, carilah kehendak apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan jangan tetap mengedepankan kehendak kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah pertimbangkan motivasi Anda. Apakah motivasi Anda itu baik di mata Tuhan atau hanya sekedar untuk balas dendam ya? Motivasi Anda, Tuhan tolong gitu ya. Motivasi Anda ini paling penting banget ini. Apakah motivasi ini akan merugikan orang lain atau justru justru sebaliknya gitu ya. Kita lihat pertimbangan motivasi kita. Yang ketiga, poin yang ketiga. Renungkan apakah ada dosa yang masih Anda pertahankan. Wah, ini perlu kita, jadi kita ketika kita berdoa kita introspeksi juga ya diri kita. Apakah ada satu dosa yang menghalangi sehingga kita itu doa-doa kita tidak terjawab ya, tidak terjawab atau belum dijawab oleh Tuhan. Apakah ada dosa kesayangan yang ada di dalam diri kita sehingga itu seakan-akan menghalangi bahwa Tuhan akan memberikan satu jawaban ya apa yang diminta oleh kita. Kemudian yang keempat, tinggallah di dalam Allah dan di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam firman-Nya, di dalam Tuhan. Artinya bahwa setiap saat, setiap hari kita itu berada dekat di dalam hadirat Dia. Bagaimana kita merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kita kita serasa bahwa kita itu memiliki satu malaikat penjaga, yaitu Tuhan Allah sendiri. Yang setiap saat kita bisa minta untuk memberikan pertolongan ketika kita membutuhkan Dia. Kemudian yang berikutnya, milikilah iman pada saat berdoa. Nah, ini penting sekali pemirsa The Safe Ministry ya. Miliki iman. Artinya kita percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan satu jawaban atas doa kita. Bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Doa yang tidak pernah keputusan. Iman itu muncul ketika kita tetap berdoa. Berdoa memohon pertolongan. Ada sesuatu yang kita ajukan kepada Dia. Bahwa ketika kita masih harus menunggu dan menunggu, dibutuhkan iman yang besar. Menantikan bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Yang keenam, pertimbangkan kerendahan hati. Rendah hati atau justru sikap yang sangat sombong. Ketika kita berdoa, wah saya punya Tuhan pasti akan membalaskan semuanya itu. Bukan begitu ya. Tapi dengan roh kerendahan hati, kita percaya bahwa kita adalah orang yang berdosa. Ketika kita merasa bahwa kita adalah tidak layak, adalah orang yang berdosa yang tidak layak untuk menerima berkat Tuhan, disitulah kita ada salah satu penyerahan yang benar-benar kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memperlakukan kita ya sesuai dengan kehendak daripada Dia, bukan kehendak kita. Kemudian yang ketujuh, tetaplah bertekun dalam doa. Tetaplah bertekun dalam doa. Yang kedelapan, ampunilah orang lain. Ya kalau kita meminta Tuhan untuk mengampuni kita, masakan kita tidak mengampuni orang lain ya. Jadi ini penting sekali sikap praktek doa mengampuni orang lain. Sehingga itu jangan menjadi satu halangan bagi kita. Tuhan sendiri sudah memberikan satu contoh bagaimana Dia mengampuni kita, masakan kita tidak mengampuni orang lain. Poin yang terakhir nih, pada akhirnya Allah melihat gambaran besar dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Jadi seperti halnya Paulus katakan, jawaban yang Tuhan itu berikan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya kita sebetulnya tidak apa ya, ya sebetulnya tidak layak ya. Kita sebetulnya apa yang diberikan oleh Tuhan itu hanya 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 sebuah kasih karunia ya.
Kita tidak layak untuk meminta lebih. Tapi ketika Tuhan itu memberikan itu kepada kita, itu udah merupakan satu ucapan syukur yang luar biasa sekali. Jadi pemirsa The Save Ministry dan Pak Simon, tetaplah kita berdoa. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik kita ke hari Selasa dengan judul Yesus mengajarkan kita bagaimana berdoa. Kita tahu Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami. Dan kita dengar penjelasan tentang lebih lanjut dari Pak Tony. Silakan, Pak. Baik, pemirsa The Save Ministry, pada zaman dulu, pada waktu Yesus hidup di dunia, orang-orang Yahudi itu, ahli Taurat, Farisi, punya kebiasaan berdoa panjang-panjang, ya. Dan zaman dulu, kalau siapa yang mampu mengukir, istilahnya menyusun doa dengan kata-kata yang dibumbu-bumbuin, ya, makin panjang isi doa itu, makin rumit isi doa itu, makin rumit pilihan katanya, maka dianggap itu adalah doa yang menunjukkan kesalehan mereka. Tapi Yesus tidak berkenan dengan seperti itu. Ya, dan itu praktek seperti itu kadangkala juga sering dipraktekkan di orang-orang Kristen pada saat ini. Kita di gereja-gereja juga kadangkala banyak orang berdoa terlalu memoles-moles dengan banyak kata yang sebenarnya intinya singkat kok. Ya, intinya sebenarnya singkat tapi dipoles sana sini sehingga doa-doa. Lalu Yesus datang mengajarkan begini loh contoh berdoa. Itu doa yang sering kita kenal sebagai doa Bapa kami. Ya, jadi kalau kita perhatikan bagaimana Yesus mengajarkan berdoa di dalam doa Bapa kami, ya. Ini adalah struktur doa yang sangat efektif. Ya, coba pertama sekali Allah membuka dengan kata apa? Bapa kami yang di sorga. Ya, jadi menunjukkan kedekatan kita, ya, hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, kita sebut itu apa? Bapa, ya. Gunakan kata kami, ya, membawa pikiran kita untuk tidak egosentris, tidak menganggap diri sendiri. Lalu apa? Struktur yang kedua, ya. Jadi bagian yang pertama ini, kalau kita perhatikan bagian yang pertama ini, empat kalimat pertama itu strukturnya adalah mengenai siapa Allah itu. Ya, pertama Bapa kami yang di sorga, Allah yang ada di sorga menunjukkan kedekatan kita, lalu kita puji nama Dia, dikuduskanlah namamu, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi ini adalah otoritas Allah. Ini adalah karakteristik Allah. Ini adalah ciri Allah. Allah yang kudus, ya, Allah yang memiliki kerajaan, dan biarlah hanya kerajaannya yang jadi, dan biarlah hanya kehendaknya yang jadi. Setelah itu barulah kita apa? Diminta untuk menyampaikan apa sih permohonanmu? Gitu ya. Apa permohonanmu? Lalu sampaikan permohonan kita. Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Nah, ini dalam ini, ya. Berikanlah kami pada hari ini, ya, makanan kami yang secukupnya. Jadi bukan berikanlah kami pada hari ini dan seterusnya Tuhan. Ya, makanan kami yang banyak, bukan itu. Ya, pada hari ini, apa artinya? Supaya setiap hari kita selalu datang kepada Tuhan. Ya, kalau kita langsung minta Tuhan beri kepada kami makanan kami 1 tahun ini, udah cukup 1 kali itu. Karena nanti 1 tahun Tuhan akan genapkan. Tapi ini mengajak kita supaya kita apa? Punya hubungan setiap hari, lalu menyampaikan kebutuhan kita. Makanan kami yang sederhana kok yang Tuhan, yang Yesus ajarkan. Makanan itu kan kebutuhan paling dasar. Ya, kebutuhan paling dasar itu saja mohonkan kepada Allah. Sisanya nanti itu adalah urusan Allah, apa yang Allah akan berikan kepada kita. Kemudian ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan apa yang kita mau kalau sementara kita sendiri masih apa? Masih menyimpan rasa permusuhan.
ya. Ini kan di Matius 6. Sebelumnya apa? Di Matius 5 itu Allah sedang berbicara mengenai apa? Mengenai mengasihi musuh, ya, mengasihi musuh. Dan dikatakan karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu juga yang di sorga adalah sempurna. Apa sih yang dimaksud kesempurnaan itu? Ketika kita bisa mengampuni dan mengasihi musuh. Lalu Tuhan Yesus juga ajarkan dalam doanya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini pelajaran yang sangat baik bagi kita. Kadangkala kita, ya, masih menyimpan dendam, masih menyimpan kebencian, tapi kita datang dengan enteng saja kepada Tuhan, mau berdoa, bahkan kadangkala di dalam doa kita itu mungkin kita menuturkan, ya, hal-hal yang baik yang kita sudah buat, sama seperti orang Farisi yang masuk ke bait suci itu, ya. Tapi dikatakan di sini, kamu harus mengampuni dulu, ya. Kamu harus mengampuni dulu. Lalu apa? Sampaikan lagi, janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan mengingatkan, jangan, ya, kalau di pelajaran-pelajaran sebelumnya, kenapa penting doa, Pak Simon? Ya, karena kita perlu selalu berjaga-jaga, karena setan selalu berjaga-jaga. Setan itu bukan tandingan kita. Ya, maka Tuhan bilang, Yesus ajarkan kepada, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan kita juga sengaja-sengaja kayak nantang-nantangin diri, nyemplung-nyemplungkan diri ke hal-hal yang penuh pencobaan, ya kan? Nah, di Yesus saja mengajarkan, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi kalaupun kami harus menghadapi pencobaan, tapi dikatakan apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa? Lalu struktur terakhir ditutup. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lihat, di awal kita diajarkan Yesus mengakui bahwa Allah lah yang kudus, Allah yang bertahta di sorga. Dan ditutup lagi apa? Karena engkau juga yang punya kerajaan itu. Jadi baik awal dan akhir itu ditutup dengan pengakuan kita bahwa Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang punya kerajaan, dan Allah lah yang punya apa? Kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi inilah contoh struktur doa yang praktis. Bukan doa yang bertele-tele, ya. Bukan doa yang bertele-tele, mendoakan orang sakit pun kadang semua kronologisnya diceritakan. Ya Tuhan, kami berdoa buat Opa Yusak. Opa ini sudah 3 tahun sakit, Tuhan. Pada 3 hari yang lalu kami bawa ke rumah sakit, namun tidak ada dokter, Tuhan. Tapi kami menemukan keajaiban Tuhan, begini-begini. Satu orang kita ceritakan kronologisnya, Tuhan sudah tahu itu kronologisnya. Tuhan mengajarkan kepada kita contoh berdoa yang praktis. Jadi ini pun sebenarnya ketika di ibadah-ibadah kita di gereja kita berapa tahun terakhir ini selalu dipakai sebagai penutup, ya, untuk menutup doa. Sebenarnya ini tidak keharusan. Ini adalah contoh berdoa. Ya, kalau kita sudah berdoa mengikuti struktur ini, sebenarnya enggak harus doa Bapa kami ini juga di insert sebagai penutup dalam doa, karena itu seolah-olah redundant. Ya, karena ya double, seperti double. Tapi Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa jangan bertele-tele. Cukup Bapa kami yang di surga. Lihat, kita juga perhatikan, ya. Ketika Yesus mengajarkan berdoa, dia hanya cukup satu kali menyapa Bapa kami yang di surga. Kadang-kala kita berdoa, Bapa kami yang di surga, ya, yang kami sembah dalam nama Bapa Yakub, Bapa Abraham, Bapa Yusuf, Bapa Ishak. Ya, lalu nanti di tengah-tengah Bapa kami yang di surga, Bapa yang bolak-balik kita sebut bolak-balik. Kalau kita perhatikan struktur doanya, Yesus hanya mengajarkan satu kali, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ya, di bumi seperti surga. Lalu kita sampaikan permohonan kita, lalu kita juga memohon ampun sama seperti kita juga mengampuni orang. Lalu tutup lagi dengan pengakuan kita bahwa Allah yang punya kerajaan dan kemuliaan. Sebenarnya itu struktur doa, ya, yang tepat, yang praktis, yang tidak bertele-tele, yang tidak membosankan. Ya, jadi mari kita mulai
Kurangin kebiasaan-kebiasaan berdoa yang terlalu diukir-ukir, dilukis-lukis dengan kalimat-kalimat yang panjang. Ya, apalagi di ibadah-ibadah umum, sehingga kadangkala sampai lelah orang berdoa, apalagi doa bertelut, sampai merah lutut kita, sampai kesakitan. Akhirnya kadangkala kita tidak fokus lagi kepada doa yang disampaikan karena kita sudah menahan lutut kita yang sakit ini. Karena apa? Karena sudah terlalu panjang doanya. Yesus mengajarkan doa praktis yang simple, to the point, yang penuh dengan hormat, yang penuh dengan pengakuan akan kehormatan kepada Allah. Berdoa itu, apalagi di doa ibadah umum, jangan kita gunakan menjadi sesi di mana kita menunjukkan bahwa kita punya kemampuan merangkai kata-kata yang luar biasa. Tapi doa adalah ungkapan hati yang sangat dalam oleh karena kita mengasihi Allah, oleh karena kita memuji nama Allah, oleh karena kita menyadari kebergantungan kita kepada Allah. Jadi mari jangan perhatian kita menjadi kepada bagaimana hebatnya kata yang kita rangkai, tapi biarlah tetap Allah menjadi pusat perhatian di dalam doa kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa di Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan topik kita ke selanjutnya di topik hari Rabu dengan judul pujian, pengakuan, permohonan, ucapan syukur. Dan kita tahu di gereja Advent sendiri sudah melakukan hal ini sudah lama juga ya. Dan kita dengar pelajaran tentang hal ini dari Pak Fajar. Baik Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi tadi ada struktur doa yang sederhana yang menjadi satu contoh daripada Yesus. Dan ini juga menjadi satu saran yang terbaik, struktur doa yang sederhana ini ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, bisa dilakukan secara pribadi, bisa dilakukan secara berkelompok, keluarga ya, keluarga. Tapi yang jelas pada saat kita berdoa, ibaratnya kita itu berbicara kepada Allah seperti seorang sahabat ya. Kadang-kadang di dalam doa kita itu terlalu sering fokus kepada sesuatu yang kita minta permohonan ya, lebih fokus ke situ. Tetapi Tuhan Yesus itu mengajarkan ada hal-hal lain ya, hal-hal lain yang perlu kita sisipkan dalam doa. Nah, hal-hal lain itu apa? Ini mengacu kepada kisah Daniel. Daniel kita kita tahu bahwa ketika dia menjadi perantara akan bangsanya, bagaimana dia berdoa memohon kepada Tuhan. Kita ambil sedikit ya, satu ayat dalam Daniel 9 ayat 4 ya. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang kepada perintah. Pemirsa dari Safe Ministry bisa membaca ayat berikutnya dari ayat 4 sampai 19. Bagaimana Daniel ini menjadi perantara dan doa-doa yang dilayangkan kepada Tuhan. Struktur apa, item-item apa yang mungkin disampaikan kepada Tuhan. Nah, pada pelajaran di sekolah sahabat ini ada 4 ya. Yang pertama pujian, yang kedua pengakuan, yang ketiga permohonan, dan yang keempat adalah ucapan syukur permohonan. Nah, apa tantangan yang sedang Anda hadapi dalam keluarga? Yaitu seandainya dalam persahabatan, kesehatan, ya, keuangan, pekerjaan, pendidikan, ini banyak sekali ya. Tapi sebelum permohonan, saya akan coba berikan tentang pujian terlebih dahulu ya. Pujian, yang pertama, uh, pujian adalah bagaimana ungkapan kekaguman kita kepada siapa Allah itu ya. Bagaimana karakter dia yang luar biasa. Pujilah dia sebagai seorang penebus, sebagai juru selamat, penghibur, tabib, ya, sebagai gembala yang baik. Jadi kita sisipkan dalam doa kita itu ya memuji kepada Tuhan bahwa dia itu adalah penguasa langit dan bumi, pencipta ya. Ya selayaknya kita memberikan satu pujian kepada Tuhan yang memiliki kuasa yang luar biasa. Kemudian yang kedua nih, pengakuan dosa dan pengampunan. Ketika kita berbicara dan tinggal di dalam Tuhan, kita tidak bisa melepaskan hal-hal yang barangkali mungkin menghalangi atau memisahkan dari Dia.
Jadi barangkali ada satu dosa yang tersembunyi ataupun kita masih ada ya kita tidak mengampuni orang lain ya. Itu akan menjadi satu halangan bagi kita untuk Tuhan bisa memberikan jawaban akan permohonan akan doa kita. Jadi yang kedua ini, bagaimana kita itu menunjukkan bahwa kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia yang berdoa dan kita meminta Tuhan itu menyucikan hati kita ya, meminta pengampunan bahwa keberdosaan kita itu menghalangi kita itu datang kepada Tuhan. Nah, ketika kita berdoa memohon pengampunan, maka ampunilah juga dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah permohonan. Ini yang tadi seperti saya sampaikan, permohonan sederhana yang perlu kita sampaikan. Apakah itu berkaitan dengan kesehatan kita atau mungkin ketika kita sedang bersekolah, berkuliah, ya faktor pendidikan, atau kita mau menjalin satu rumah tangga, ya keluarga, ataupun kita sedang mengalami keuangan, banyak sekali permohonan yang kita bisa sampaikan. Sampaikan itu dengan lugas, dengan sederhana kepada Tuhan akan permohonan, akan doa. Dan tentunya kita bisa melihat bagaimana permohonan ini bisa kita sampaikan dan ada satu feedback bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat untuk kebaikan kita sendiri. Dan yang terakhir nih, ucapan syukur. Bagaimana pikiran dan berkat-berkat dalam hidup kita itu sudah kita jalani oleh karena pertolongan dan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Cobalah ingat bagaimana Tuhan menolong pada masa lalu. Itu akan memberikan satu keyakinan bagi kita bahwa Tuhan yang sama pun juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, tetaplah dan rajin serta bertekun di dalam doa. Jadi ada 4, yaitu pujian, yang kedua pengakuan, yang ketiga permohonan, dan yang terakhir adalah ucapan syukur. Demikian pemirsa dan Pak Simon. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan ke topik selanjutnya di hari Kamis dengan judul pertanyaan-pertanyaan lain mengenai doa. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Fajar. Silakan. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai berkaitan sekali ya dengan doa. Yang pertama, mengapa berdoa? Mengapa kita tetap berdoa ya? Kalau memang Tuhan itu sudah tahu akan segalanya. Ini menjadi satu pertanyaan umum ya bagi kita semuanya. Kenapa sih kita mesti harus berdoa? Toh dia kan tahu akan segala sesuatu. Segala kesulitan yang kita harus alami ya, segala kesulitan. Pasti dia lebih tahu. Nah, mengapa kita harus berdoa jika Allah sudah mengetahui dia Allah Maha Besar? Nah, jawabannya adalah doa itu perlu bukan karena supaya Allah mengetahui apa yang kita sebenarnya, melainkan menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukan membawa Allah itu turun kepada kita, melainkan justru mengangkat kita, membawa kita lebih dekat kepada Dia. Jadi doa itu bukan hanya kita meminta Allah untuk turun tangan ya, untuk turun tangan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi justru mengangkat hati dan jiwa kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Ya, lebih dekat. Jadi rasa ketergantungan kita kepada Tuhan itu akan semakin nyata ketika kita berdoa. Kemudian yang kedua, mengapa berdoa ketika semuanya itu baik-baik saja? Jadi ketika kita dalam kondisi atau mungkin dalam zona nyaman, kenapa kita masih perlu untuk berdoa ya? Kenapa kita mesti harus perlu berdoa? Nah, seperti halnya dengan malaikat-malaikat. Kita tahu bahwa malaikat-malaikat itu diciptakan, mereka mengambil waktu untuk melayani kepada Tuhan. Apapun kondisinya ya, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan manusia. Kita sebagai manusia. Kalau malaikat-malaikat saja bisa, dia selalu berdoa kepada Allah Bapa mereka. Tentunya manusia kita juga memerlukan. Meskipun kita dalam zona nyaman, tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa rasa ketergantungan kepada Tuhan itu memang perlu ya, memang perlu supaya kita itu tidak
tidak jatuh, tidak meleset atau tidak di luar rel ya, di luar rel. Kemudian yang ketiga, apakah peran iman dalam doa? Apa kaitannya iman dengan doa kita ya? Coba kita renungkan ya. Doa dan iman itu tentunya bertalian erat dan perlu dipelajari bersama-sama. Dalam doa, iman terdapat ilmu ilahi. Itu adalah ilmu yang harus dikuasai oleh setiap orang yang mau menjadikan pekerjaan seumur hidupnya itu bisa berhasil. Artinya bahwa Tuhan kan sebetulnya Yesus sendiri sudah memberikan pengajaran bagi kita. Apa yang kamu minta maupun apa yang dalam Markus 11 ayat 24 ya, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika kita berdoa, pemirsa The Save Ministry, kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab dan kita yakin dengan iman bahwa kita sudah menerima itu. Artinya seperti itu ya, bahwa kita sudah seakan-akan kita itu menerima akan berkat itu ketika kita menyampaikan permohonan doa kepada Tuhan. Oleh karena itu doa dan iman ini sangat berkaitan erat. Ada satu ilmu ilahi yang tidak kita bisa bayangkan. Meskipun kita merasa bahwa kita seakan-akan bahwa doa kita tidak terjawab, tapi ketika kita menyampaikan sesuatu permohonan kepada Tuhan, yakin bahwa kita akan menerimanya, kita yakin bahwa kita sudah menerima akan hal itu. Itu akan menambah satu kuasa atau energi bagi kita bahwa Tuhan akan menolong kita. Kemudian yang berikutnya, dengan siapa saja kita harus berdoa? Apakah seorang diri? Apakah dengan keluarganya, dengan saudara-saudara kita? Ya, memang kita berdoa bisa secara individual ya, secara pribadi. Kita buka tempat ruangan kita, kemudian kita tutup, kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Tapi bisa kadang-kadang juga kita berdoa bersama-sama dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan adik kakak, dengan orang tua, kita berdoa secara keluarga. Dan berikutnya adalah doa secara kelompok, secara bergereja ya. Karena kita yakin seperti halnya dengan Yesus katakan ya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah janji Tuhan bahwa 2 atau 3 orang berkumpul untuk berdoa, berkumpul atas namaku, maka Tuhan juga akan hadir. Nah, yang terakhir ini, yang kelima, bagaimanakah saya mendengarkan? Bagaimana kita tahu bahwa doa yang kita layakkan, bahwa Tuhan itu akan menjawab? Jangan lupa baca Alkitab. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan akan mendengarkan kita? Cobalah baca firman Tuhan. Di situ firman Tuhan itu sudah mewakili akan jawaban-jawaban doa. Banyak sekali yang disampaikan. Barangkali mungkin Tuhan masih belum memberikan satu respon jawaban permohonan doa kita. Kita tahu setelah kita membaca firman Tuhan, oh ternyata saya masih ada dendam dengan saudara-saudara kita. Ampunilah mereka. Oh, kita masih ada memiliki satu hubungan yang kurang begitu harmonis dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita. Ampunilah mereka. Coba untuk selesaikan. Dan itu kita dapatkan ketika kita membaca akan firman Tuhan. Jawaban-jawaban akan doa kita, bagaimana kita tahu untuk mendengarkan bahwa Tuhan itu akan mendengarkan doa semua permohonan kita, yaitu melalui firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Terima kasih Pak Fajar penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita dalam minggu ini dan kita minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Save Ministry, bagaimana agar kita memiliki kehidupan doa yang teratur, doa yang tulus, doa yang rutin. Syaratnya adalah ketika kita lebih banyak memikirkan dan membicarakan mengenai kasih Yesus dan kita lebih sedikit membicarakan diri sendiri, maka kita ingin selalu merasakan kehadiran Allah, ingin selalu berbincang, berbicara, menyampaikan isi hati kita kepada Dia yang adalah Allah yang selalu maha hadir dan maha mendengar. Kalau kita datang kepada Tuhan dan kita merasakan ketidakberdayaan kita merasakan kebergantungan kita kepada Dia, kita mengakui bahwa tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita datang sebagaimana kita adanya dengan iman
di dalam kerendahan hati kita sampaikan keinginan hati kita kepada Dia. Maka apa yang kita dapatkan? Ia sanggup, Ia mau, dan Ia sangat senang mendengarkan seruan kita, mendengarkan aduan-aduan kita, mendengarkan ungkapan-ungkapan terima kasih kita, dan Dia pun akan memberikan apa? Dia akan memberikan terangnya bercahaya ke dalam hati kita. Yang tadinya kita dalam keadaan gundah gulana, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan kedamaian. Ya, jiwa kita merasa terangkat ke sorga ketika kita iringi dengan puji-pujian, bahkan kita iringi dengan nyanyian dan lagu ya yang menunjukkan ucapan syukur kepada Tuhan. Pemirsa The Save Ministry, doa adalah satu media yang paling praktis yang Tuhan berikan kepada kita. Berbicaralah kepada Tuhan sesuai dengan kemampuan masing-masing bagaimana cara kita berbicara. Tidak perlu memikirkan kalimat apa yang harus saya sampaikan supaya terlihat hebat. Tapi berbicara saja layaknya sedang berbicara kepada seorang sahabat, sedang bercerita, menyampaikan apa yang kita ingin ceritakan. Kalaupun kita kurang pintar bercerita, Tuhan pun senang dengan apa yang kita sharingkan. Karena sesungguhnya Dia sudah tahu apa yang kita inginkan. Sesungguhnya Dia sudah tahu apa yang terjadi kepada kita. Tapi Dia ingin kita, ya, Dia ingin kita memiliki hubungan yang konstan dan konsisten melalui hubungan doa yang teratur. Karena pada saat itulah Tuhan melatih kita apa? Melatih kita untuk selalu bergantung, untuk selalu menginginkan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Pemirsa The Save Ministry, di dalam kesederhanaan kita masing-masing, mari kita praktekkan doa praktis yang didasari ketulusan, kerendahan hati, dan sebagaimana kita ada, kita datang kepada Tuhan. Percayalah, maka doa akan mengangkat kita ke sorga, membawa pikiran kita kepada Allah, bukan membawa Allah turun kepada kita, tapi kita yang dibawa terangkat di dalam damai sejahtera Allah yang di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar, untuk penjelasannya selama 1 minggu. Dan biar kita juga mendapat pelajaran yang kita terima dalam kita mempraktikkan doa praktis dalam minggu. Dan kita akan menutup dalam doa, dan kami minta Pak Topik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami puji, kami besarkan nama-Mu Tuhan. Engkau maha baik yang telah mengizinkan kami mendapat pelajaran yang praktis. Bagaimana kami menggunakan doa sebagai media paling praktis untuk selalu berkomunikasi kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan membantu kami agar kami selalu penuh dengan roh kebergantungan, roh yang rendah hati, dan mau selalu berbincang dengan Engkau sebagai sahabat kami, sebagai Allah kami Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkenan mengampunkan kami dari dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan. Demikian juga kami Engkau latih untuk memohon ampun, meminta maaf jika kami melakukan kesalahan kepada orang lain. Terima kasih untuk contoh doa praktis ini Tuhan, agar kami praktekkan dan kami boleh merasakan betapa dekatnya Engkau Tuhan, walaupun Engkau adalah Allah yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam kemuliaan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biar ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda suka video ini, berlangganan di channel kami, dan mengkomen dan membagikannya agar orang lain juga boleh dapat terberkati. Dan kita akan bertemu di minggu depan. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati.